Dongeng suku Betawi, Si Pitung, Jagoan Betawi. Kampung Rawabelong, Batavia, Jakarta tempo dulu. Pada zaman penjajahan Belanda, di Kampung Rawabelong, hiduplah seorang pemuda gagah dan pemberani bernama Pitung. Ia berasal dari keluarga petani yang sederhana, tetapi hatinya penuh keberanian untuk membela rakyat kecil yang tertindas oleh penjajah dan para lintah darat. Di bawah cahaya matahari pagi, Pitung dan sahabatnya, Rais, berjalan menyusuri pasar tradisional yang ramai. Suasana pasar penuh hiruk-pikuk, penjual menjajakan dagangan, anak-anak bermain di tepian jalan, dan pedagang kerbau menarik dagangannya. Rais berbisik pada Pitung. "Pitung, lihat tuh. Si Bahar, lintah darat itu lagi nodong duit ke Mak Inah." Pitung menatap tajam ke arah seorang perempuan tua yang gemetar saat seorang pria besar meminta uangnya. "Kita gak bisa diam aja, Rais. Ayo kita samperin." Pitung berjalan mendekat dengan langkah mantap, sementara Bahar tertawa kasar. "Bahar, mana utang lu, Mak Inah? Kalau gak bayar, rumah lu gue sita." Mak Inah memohon dengan suara gemetar. "Ampun, Bang Bahar. Duit dagangan saya belum cukup." Pitung menatap Bahar dengan tatapan tajam. "Bang Bahar, apa lu gak punya hati? Udah cukup rakyat kecil sengsara, jangan lu tambahin." Bahar tertawa meremehkan. "Heh, Pitung. Jangan sok jagoan lu. Mau lu apa?" Pitung mengepalkan tangannya, tetapi sebelum bertindak, seorang Belanda berseragam datang. "Tuan van der Wijk, Komandan Belanda, hei. Apa ini keributan? Kalian rakyat jelata harus tahu diri." Pitung menatap tajam, tahu bahwa Belanda dan para lintah darat ini bekerja sama menindas rakyat kecil. Dalam hatinya, ia bersumpah untuk melawan ketidakadilan ini. Malam hari di rumah Pitung, lampu minyak menerangi wajahnya yang berpikir dalam-dalam. Ia duduk bersama ayahnya, Pak Piun. Pak Piun menatap anaknya dengan bijak. "Pitung, ingat nak, berbuat baik itu wajib. Tapi jangan sampai merugikan diri sendiri." Pitung menghela napas, menatap ayahnya dengan serius. "Pak, aku gak tahan lihat rakyat kecil terus-menerus ditindas. Aku mau lawan mereka." Pak Piun mengangguk pelan. "Kalau begitu, gunakan ilmu silat yang sudah aku ajarkan. Tapi ingat, jangan jadi penjahat. Berjuanglah demi keadilan." Pitung mengepalkan tangannya dengan tekad bulat. Beberapa hari kemudian, Pitung dan Rais mengintai gudang tempat Bahar dan antek-anteknya menyimpan uang hasil pemerasan. Rais berbisik. "Pitung, kita beneran mau masuk?" Pitung tersenyum percaya diri. "Gak usah takut, Rais. Kita bukan maling. Kita cuma balikin hak rakyat." Mereka menyelinap masuk, menghindari penjaga, dan mengambil karung-karung uang yang akan dikembalikan ke rakyat. Keesokan harinya, di bawah pohon rindang di tengah kampung, rakyat berkumpul. Pitung membagikan uang kepada mereka. Mak Inah menangis bahagia. "Terima kasih, Pitung. Kamu benar-benar penyelamat kami." Rakyat bersorak gembira. "Hidup Pitung! Hidup Pitung!" Tetapi, dari kejauhan, terlihat pasukan Belanda yang dipimpin oleh Van der Wijk mendekat. Tuan Van der Wijk berteriak lantang. "Tangkap Pitung! Dia pemberontak!" Pitung melompat ke atas rumah, tersenyum pada rakyatnya. "Pitung, jangan takut. Selama kita bersatu, ketidakadilan tidak akan menang." Ia lalu menghilang di antara rumah-rumah panggung, meninggalkan legenda yang akan dikenang selamanya. Kisah Pitung mengajarkan keberanian, kepedulian, dan keadilan. Ia bukan sekadar jagoan, tapi juga pelindung rakyat kecil yang selalu melawan penindasan. Semua yang Anda lihat bisa menjadi dongeng, dan Anda bisa mendapatkan cerita dari semua yang Anda sentuh. Dukung dan ikuti channel ini untuk selalu mendengarkan dongeng yang indah.
Dunia dongeng adalah tempat bermain imajinasi yang luar biasa.